Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amerika Serikat adalah negara terkuat di dunia sekarang ini. Banyak orang terkenal dan hebat di Amerika Serikat. Namun ada seseorang yang paling terkenal dan berpengaruh di antara banyaknya orang-orang tersebut. Apakah saudara sekalian tahu siapakah orang itu? Yaitu Yesus. Mungkin saudara berpikir hal ini adalah sebuah hal yang pasti. Amerika Serikat didirikan berdasarkan agama Kristen dan banyak orang Kristen di sana. Namun ada Yesusnya Amerika Serikat di sana. Mereka mengeluarkan Yesus dari Alkitab dan membuat Yesus menurut mereka sendiri. Orang-orang yang skeptis tentang gereja menciptakan Yesus sendiri di luar dari yang dikatakan di dalam gereja. Mereka menekankan bahwa Yesus adalah tokoh yang taat saat membutuhkan Yesus yang feminin, sedangkan mereka merubah Yesus menjadi pahlawan yang berotot saat membutuhkan Yesus yang maskulin. Setelah itu pun mereka menciptakan Yesus yang hippie. Bahkan mereka juga menciptakan Yesus golongan KKK. Para produsen barang-barang Kristen mulai memasarkan Yesus yang tersenyum di pertengahan abad ke-20. Setelah itu muncul Yesus dengan pemikiran yang aktif positif. Di sana muncul Yesus yang ramah, riang, dan penuh kemuliaan. Dengan begitu Yesus menjadi sosok yang peka terhadap tren terbaru. Akibatnya orang-orang Amerika Serikat sekarang ini hidup dengan mengkhawatirkan kalau cari Yesus naik mobil apa ya? Apa yang akan Tuhan Yesus makannya? Apa yang dimakan Yesusnya? Rabi orang Yahudi yang tinggal di Amerika Serikat menekankan bahwa Yesus adalah orang Yahudi. Orang kulit hitam percaya bahwa Yesus adalah seorang pembebas. Orang Hindu dan Buddha di Amerika Serikat menciptakan Yesus Yogi, Yesus Buddha untuk melawan prasangka dan diskriminasi terhadap Timur. Segala macam jenis Yesus berada di jalan-jalan di Amerika Serikat, menguasai kuil, dan ditaruh di rak-rak yang ada di toko. Amerika Serikat adalah negara majemuk raksasa yang penuh dengan berbagai ras, jenis kelamin, agama, kelas sosial, dan bangsa. Yesus berfungsi sebagai mata uang budaya yang menghubungkan semuanya itu. Yesus memang mengubahkan Amerika Serikat. Sebaliknya Amerika Serikat juga mengubahkan Yesus. Tampaknya Yesus menjadi raja di papan catur, namun pada kenyataannya Yesus menjadi bidak di tangan orang Amerika Serikat yang mudah dipindah-pindah sesuai keinginan dan kebutuhan mereka. Kalau begitu, bagaimana Yesus di Indonesia? Bagaimana dengan Yesus yang dipahami di Korea Selatan? Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Lalu Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Namun sebenarnya Mesias yang dimengerti Petrus dan Yesus sangat berbeda. Oleh sebab itu Yesus melarang Petrus untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Oleh sebab kesalahpahaman Petrus tidak boleh tersebar kepada orang lain. Pemikiran Petrus yang salah langsung terlihat. Yesus berkata bahwa dirinya harus menanggung banyak penderitaan, dibunuh, lalu akan bangkit kembali 3 hari kemudian. Namun Petrus langsung menegur Yesus. Oleh sebab Mesias yang diharapkan Petrus berbeda dengan apa yang barusan dikatakan oleh Yesus. Petrus berpikir hal seperti itu tidak boleh terjadi pada Yesus sehingga dia menegur Yesus.
Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Petrus mengikuti Yesus dan melihat dengan jelas apa yang telah Yesus lakukan. Yesus meredakan laut, menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan, dan memberi makan orang banyak dengan makanan yang sedikit. Bahkan Yesus menghapus dosa dan berkuasa. Petrus tidak dapat membayangkan Yesus yang seperti itu mendapatkan penderitaan seperti itu. Petrus bingung ketika Yesus berkata dirinya akan menderita dan dibunuh, padahal menurutnya Yesus layak dipuji dan disembah oleh seluruh dunia. Namun, sebagai murid Yesus, kita tidak boleh berhenti sampai mengetahui panggilan Yesus saja. Ini hanyalah langkah pertama untuk mengikut Yesus. Lalu apa langkah selanjutnya? Yesus jelas-jelas mengatakannya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Di Amerika Serikat ada Yesusnya Amerika Serikat. Di Indonesia ada Yesusnya Indonesia. Di Korea Selatan ada Yesusnya Korea Selatan. Lalu seperti apa Yesusnya saudara sekalian? Pada saat Petrus menegur Yesus, Yesus melihat para muridnya dan memarahi Petrus. Inilah bukti bahwa yang berpikiran seperti itu tidak hanya Petrus saja. Murid yang lain juga berpikir sama seperti Petrus, hanya saja tidak diucapkan. Mungkin kita juga memiliki pemikiran yang lain tentang sosok Yesus. Namun ada satu hal yang harus kita cek ulang. Apakah Yesus yang kita pikirkan itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Alkitab atau tidak? Kalau ternyata Yesus yang kita pikirkan berbeda dengan apa yang ditulis oleh Alkitab, kita harus membuang pikiran itu dan harus benar-benar mengerti Yesus yang ada di Alkitab. Orang yang mengikut Yesus adalah orang yang memikul salibnya. Sederhananya, dia mematikan dirinya sendiri lalu hidup dengan kehidupan yang diberikan Yesus. Kalau ingin mengikut Yesus, kita perlu membuang pikiran kita pribadi. Walaupun hal tersebut sangat amat menyulitkan kita. Kata Yesus, dengan begitu dia menyelamatkan dirinya. Kita mungkin malu kepada Yesus dan firman-Nya karena sosok Yesus yang kita pikirkan dan Alkitab katakan berbeda. Oleh sebab yang hal diakui oleh orang dunia adalah kekuatan dan kekuasaan, namun Yesus perlawanan arah. Kalau kita malu karena Yesus karena hal ini, maka Yesus akan malu kepada kita di hari terakhir saat Yesus datang kembali. Bahkan sekarang saja akan sangat menyakitkan kalau kita dipermalukan di depan beberapa orang. Bagaimana kalau kita dipermalukan di hati terakhir di depan semua orang dan malaikat? Bagaimana sosok Yesus yang saudara pikirkan? Mari mengenal Yesus yang tertulis di Alkitab, bukan Yesus yang ada di pikiran kita. Tidaklah sulit. Kita dapat mengetahui Yesus seperti apa melalui kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Cobalah jalani hidup untuk Yesus yang tertulis di Alkitab. Allah akan bertanggung jawab atas hidup yang diberikan kepada Yesus. Haleluya. Mari berdoa. Allah Bapa di surga,
kami menaikkan puji syukur atas kasih karunia-Mu. Berikanlah kami rahmat-Mu agar kami dapat percaya dan mengikuti-Mu sesuai firman-Mu. Tolonglah kami agar kami mampu mengenal-Mu, lebih dekat kepada-Mu, dan dapat menyerahkan hidup kami bagi-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.